Perkiraan 170 bisa 80 kok. 170. Ya, bisa 80 kok. 170 sampai 180 Iya, betul, ya. Untuk surat-surat bagaimana? Surat baru SPPT. SPPT ya? Iya, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Jumpa kembali dengan channel Warta Anyar TV, channel yang biasanya membahas seputar dunia pertanian. Dan beberapa video yang kemarin saya upload kebanyakan adalah video-video tentang durian Wonosobo. Nah, masih berkaitan dengan pertanian karena ini saya saat ini berada di sebuah lahan pertanian. Teman-teman, ini saya berada di Desa Kreo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan saya informasikan kepada teman-teman bahwa di Desa Kreo ini ada satu lahan pertanian yang akan dijual, teman-teman. Nah, akan dijual ya, sebidang tanah yang akan dijual, dan letak tanah tersebut berada persis di pinggir jalan jalur alternatif yang menghubungkan antara Garung sampai ke Kejajar. Jalur alternatif menuju ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Nah, ini jalurnya, teman-teman. Nah, lokasi letak ataupun lokasi tanahnya itu persis berada di pinggir jalan. Nah, ini tanah yang akan dijual tersebut ya, teman-teman. Nanti saya akan tanya ke pemiliknya, luasnya itu berapa dan harga yang dipasang itu berapa. Ini jalan yang menuju ke Kejajar. Ini adalah jalur alternatif menuju ke objek wisata Dieng. Oke, kita perlihatkan terlebih dahulu, teman-teman ya, kepada teman-teman semuanya. Ini jalan yang dari arah Garung. Nah, ketika teman-teman lewat tol PLTA dari arah Kota Wonosobo, kemudian belok kiri melalui gerbang PLTA Garung, itu sepanjang perjalanan nanti sampai ke sini akan menjumpai beberapa objek wisata, di antaranya yaitu Telaga Menjer, kemudian Kayangan Skyline, Seroja Desa Telogo, kemudian juga ada kebun teh Panama. Nah, nanti setelah dari kebun teh Panama sekira yaitu jarak tempuh 2 menit akan sampai di sini, di lokasi di mana tanah tersebut berada yang akan dijual. Oke, teman-teman, kita langsung lihat saja tanah tersebut yang akan dijual ya. Nah, untuk view-nya sendiri, teman-teman ya, ini ada view yang lumayan indah. Berdiri sebuah gunung yang bernama Gunung Sindoro yang begitu megah. Ini di sebelah kanan dari bidang tanah tersebut. Kemudian juga ada view kebun teh Tambi di kejauhan sana, teman-teman. Dan juga Bukit Undakan. Ini Bukit Undakan, dan ini adalah area kebun teh Tambi. Oke, kita mencoba melihat ke tanah tersebut ya, teman-teman. Nah, ini tanah yang akan dijual ini, teman-teman. Batasannya yaitu ini ya, kantong-kantong karung ini sebagai pembatas antara tanah ini dengan milik orang lain. Nah, ini di sini. Nah, ini lokasi tanahnya, teman-teman. Untuk saat ini sedang mau dalam persiapan ditanami cabai. Nah, ini. Nah, nanti kita akan melihat dan kita tanya batas-batas tanah ini itu di mana saja, dan ini untuk surat-surat tanah ini apakah sudah ada ataukah masih berupa SPPT ataukah bagaimana. Kita akan temui pemiliknya, yaitu ini Pak Rosid. Pak Rosid bersama bos Tega, bos domba juga. Oke, Pak Rosid, maaf, ini saya mau tanya ke jenengan, untuk batas-batas tanah yang akan dijual oleh jenengan ini batasnya mana saja ini? Oh, batasnya ya, itu sebelah timur. Ini sebelah timur ya. Nah, ini teman-teman, ini sebelah timur, mungkin batasnya plastik ini ya. Oh iya, ini mulsa ini adalah batas dengan tetangga. Ya, betul. Kemudian di sebelah selatan 12-13 meter lah nyampe. Oh, dari sana ke sana ya, 13 meter. 13 meter. Ini ya yang dicangkul ini adalah batasannya. Sedangkan yang ini yang sudah ada tanamannya ini sudah milik orang lain. Ini, teman-teman.
batasnya yang timur. Terus ini mepet tembok rumah ini. ya, sama. ini ada rumah di depannya. Nah, Sebentar, saya akan turun dulu. nah, Bu. Nah, ini sudah ada rumah di sini, teman-teman. Ini batasannya ya, ini, kemudian ini. Nah, ke sini ini batasannya. Kemudian ke sini. Nah, ini tanah-tanah merah yang baru saja dicanggul ini adalah batas dari milik Pak Rosid. Tanah yang akan dijual tersebut. Ini panjangnya 13 meter ya ukurannya, sampai ke tanaman ini, tanaman endong ini sebagai pembatas. Kemudian nah, ke sana ini adalah arah utara. Nah, ini arah utara ya, ini jalan raya. Jalan raya penghubung antara Garung dengan Kejajar, atau bisa saja menuju ke objek wisata Dieng. Nah, sedangkan di sebelah utara sana itu juga ada gunung namanya Gunung Pakuwojo, teman-teman. Itu. Jadi view-nya itu sebelah kanan adalah Gunung Sindoro ya. Ini pegunungan-pegunungan dan ini Gunung Sindoro view-nya. Kemudian di sebelah utara itu Gunung Pakuwojo. Kemudian sebelah kiri itu kebun teh Tambi dan Bukit Undakan, teman-teman ini. Nah, kita akan menanyai pemiliknya yaitu Pak Rosid, itu harga yang dipasang untuk tanah ini berapa. Yuk teman-teman, kita temui saja Mas Rosid atau Pak Rosid. Ya, ada di sana. Kita lihat-lihat dulu, teman-teman. Nah, ya ini. Selain jalan utama, ini jalan raya menuju ke objek wisata Dieng via tol Garung. Ini juga ada jalan desa ya, masuk Desa Kreo, bisa melewati ini. Oke, kita akan tanya. Alternatif Tambi ini. Ini jalan alternatif ke Tambi juga ya? Iya, Bisa sampai ke Tambi ini, Iya, teman. ini. Nah, selain jalan Mobil desa, juga bisa. ini Kecil tapi. roda 4. Los Semarang. Roda 4 sudah bisa nih, teman-teman. Minibus tapi. Sudah lebar. Nah, apalagi yang ini. Oh, Nah, jalan ini. raya itu. Ini batasan tanahnya ini ya, teman-teman, tanaman singkong ini. Singkong biar bisa Nah. dimasak nih, tanam ini Nah. kata Pak Wabe. Buat lalapan. Nah. Oke, Pak Rosid, untuk luasan total ini berapa? Belum pasti Belum diukur secara pasti ya. Cuman Perkiraan 170 bisa 80 kok. 170. Ya, bisa 80 kok. 170 sampai 180 Iya, betul, ya. Untuk surat-surat bagaimana? Surat baru SPPT. SPPT ya? Iya, lengkap SPPT. Atas namanya siapa SPPT-nya? SPPT atas nama yang punya pertama. Oh, yang Paman. pertama. Oh, Paman berarti saya. belum dipecah ya? Belum ya, masih satu ini Mm-mm. punya paman. Tapi Oh. ini lagi ada program sertifikat gratis. Mm-mm. Jadinya PTSL ya? Udah daftar ya. Oh, Insya sudah Allah. daftar. Oh ya, siap monggo. Oke. Kan dijalanin sama pemerintah desa. Ya, jadi aman, teman-teman. Ini Aman, nanti tenang. aman. 100% aman. Jadi tidak ada sengketa ini tanah Tidak ya. ada. Tanah ini tanah normal. Maksudnya Saya itu sendiri, ya, benar. tanah dalam keadaan damai lah. Ya. Oke, kalau harganya ini berapa yang jenengan minta untuk ini per Kalau- meter atau total Kalau di keseluruhan per saja? meter. Per meter. Per meter. Mm-mm. Kalau per meter di sini pasaran 1.000. 1.000. Saya bukan akses ke kampung, juga akses wisata kan. iya. Apalagi mau dibuka sebelah yang ke arah timur, ke arah selatan mau dibuka akses wisata. Wisata kemana Religi ini? Sama Oh, itu apa Siglap. oh ada wisata Bendungan religi ya? Siglap, iya. Yang Oh, tembusnya ke iya, Telaga Menjer iya, kan iya. ada Mm-mm. lubang tuh Heeh. sejauh mungkin 3 kiloan lah. 3 kilo. Oh, yang terowongan itu Iya, ya? itu lagi viral juga sebenarnya. Mm-mm. Nanti udah viral kalau udah jadi wisata. Oh, Insya iya, Allah iya, iya. 2024 sini bikin gapura. Oh, Selamat mulai. datang. Oh, tahun ini berarti bisa dimulai Mungkin di gitu ya? sini suatu saat jadi homestay. Oh, iya, iya, iya. penginapan, apa itu rumah makan mungkin. Oh ya, Nah, berarti insya Allah lah ini malah. potensinya nanti lebih baik itu dijadikan villa atau Ya, homestay ya Pak iya, Rosid ya. betul, betul. Mengingat Heeh. teman-teman, objek wisata Dieng dan juga sekitarnya termasuk Telaga Menjer, Panama itu saat ini sedang berkembang pesat. Iya, benar-benar. Jadi pengunjung itu sangat luar biasa, terutama di iya, hari-hari betul. libur ya. Ya, saat minggu sini Dan macet juga nih, tamu-tamu wisatawan dari luar kota itu biasanya untuk mencari penginapan di Dieng itu saat ini sudah sulit ya, Sulit, ya, karena kalau saking ramainya. Nah, Nah, jadi alternatif daerah sini susah. jadi di sini pun sangat potensial Iya, untuk betul. didirikan sebuah
penginapan ataupun homestay ataupun juga pusat kuliner mungkin ya. Bener. Nah ini teman-teman, tanah ini nanti bisa digunakan dibangun oleh siapapun ini yang mau membeli tanah ini untuk usaha lah ya. Kalau misalkan yang membeli itu bukanlah seorang yang ahli pertanian, mungkin bisa dijadikan sebagai di samping tempat tinggal juga bisa dijadikan sebuah penginapan ataupun villa gitu ya Mas Rosid. Ya, betul, ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk harganya ini per meter 1.000 atau 1 juta rupiah itu masih nego, dan luasan sementara perkiraan ini 170 sampai 180. Yang pasti nanti ketika harga itu sudah deal dan sudah ada yang membeli baru diukur secara pasti begitu ya, agar tahu betul ukuran sebenarnya itu berapa, dan sama perangkat desa sini ikut andil. Iya, jadi disaksikan oleh pihak Pemdes setempat agar semuanya itu bisa clear dan jelas disaksikan juga. Jadi aman semuanya. Nah, ini sekali lagi view-nya luar biasa, teman-teman. Itu di sebelah sana Kota Wonosobo dengan sunset yang kadang-kadang juga nampak ketika cuaca sedang bagus, dan di sana ada kebun teh milik PT Tambi. Di sebelah kanan tadi saya perlihatkan yaitu Sindoro. Sindoro yang berdiri dengan megah. Silahkan teman-teman yang berminat untuk membeli tanah di sini di Pak Rosid, silahkan nanti akan saya berikan nomor WA yang bisa dihubungi ya. Kalau di sini tanaman buah nggak potensial ya Pak Rosid ya? Kurang buah di sini. Sayur mayur. Jadi di sini yang potensial itu sayur ya. Iya, betul. Sayur mulai wortel, kubis, sawi, kemudian kentang juga ya. Kentang, kopi dan sebagainya. Sayur-sayuran dan palawija ini di sini bagus, tapi untuk buah-buahan terutama untuk misalkan duren, rambutan itu di sini nggak bisa ya. Subur cuman nggak ada buahnya. Iya, hidup saja ya, hidup tapi tidak berbuah. Jadi saya merekomendasikan untuk teman-teman apabila minat dengan tanah ini, maka itu tadi dibangun menjadi sebuah penginapan ataupun juga villa. Ya. Karena memang itu teman-teman sudah sangat ramai wisatawan di sini yang berkunjung ke dataran ini. Nah, ini juga ada mobil yang melintas, ini ada jalan di sini. Nanti di situ akan dibangun sebuah gapura menuju ke wisata religi yang ada di Sigelap. Nah, ini adalah jalan alternatif menuju ke objek wisata Dieng. Nah, ini jangkauannya sangat mudah. Tadi sudah sekilas di awal video saya perlihatkan kepada teman-teman. Letak dari tanah ini memang benar-benar berada di samping atau di pinggir jalan raya, teman-teman. Apabila mau memuat material untuk membangun rumah dan sebagainya sangat mudah sekali, tinggal klepat-klepat. Jadi tidak perlu langsir jauh. Air, kemudian akses listrik juga sudah ada, internet juga banyak. Ini tiang listrik sudah berdiri dengan tegak, internet ada, air. Oh, di sini dilewati jalur pipa PAM ya? Ya, betul. PAM desa. Ya, PAM desa. PAM desa, PAM Simas. Sangat murah. Iya. Jadi fasilitas itu sudah tidak kurang. Jadi yang paling penting itu adalah fasilitas itu berupa air dan juga listrik itu faktor yang paling utama gitulah ya. Fasilitas utama itu air dan juga listrik. Yang penting sudah ada, sudah siap. Internet juga sudah banyak sekali, ada masuk ke desa-desa lah. Jadi jangan khawatir teman-teman di sini. Oke Pak Rosid, terima kasih ya. Sama-sama. Liputan kita di channel Warta Anyar ini cukup sekian terlebih dahulu. Terima kasih, semoga teman-teman yang menonton video ini memahami apa-apa yang tadi saya sampaikan dan juga Pak Rosid sampaikan. Dan bagi yang berminat, sekali lagi teman-teman, untuk membeli tanah ini dengan harga 1 juta per meter masih nego, bisa dihubungi langsung ke Pak Rosid di nomor WA yang tentunya akan saya cantumkan di video ini ataupun di kolom deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.